Tapi sebenarnya daratan ini terciptanya seperti apa? Seperti apa tuh? Kalau berdasarkan pemahaman Torah, jadi awalnya tuh air gini sih. Terus air itu disuruh minggir sehingga daratan tuh naik. Sehingga yang air yang di bawah yang udah menyingkir ini jadi lautan. Daratan ini disebutnya sebagai bumi atau permukaan tanah atau eretz atau kalau di bahasa Arab namanya al-ard. Jadi dia udah ada tapi di bawahnya si air awalnya. Lalu air dibuat menyingkir. Gue pernah baca sekilas dari buku cerita anak gue. Itu yang buat buku anak lo keren. Enggak. Awalnya bumi itu cuman gas gitu kan. Oh iya, Gas. iya itu teorinya itu. Ya, itu teorinya kan seperti itu, gas. Terus Iya, habis itu gasnya memadat, terus habis itu iya, mencari jadi air semua, gitu iya, kayak gitu. tuh. Dan Itu teori awalnya evolusi apa tuh? penciptaan kalau kata dia. Gitu. Daratan bumi itu kan semuanya satu gitu. Mm-mm. Ya Terus Pangea habis itu namanya. Pangea ya, terus habis itu kepisah gitu kan. Buat gue, nope. Buat gue ya, gue nggak Oke. masalah sih teman-teman. Iya. Ini Nah, kita ya, ini data pembandingnya. iya, Kita bandingkan aja gitu agree to antara ini disagree dan ini. aja, agree to Ini kan disagree. skema A, skema B berarti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, terus kalau di sini berarti bumi itu memang sudah ada, tanah itu memang sudah ada ya. Mm-mm. Tapi Kemudian, di tapi bawah di bawah air. air. Ya. Kemudian airnya diperintahkan untuk berpisah ya, Ya, supaya muncul ke permukaan tuh tanahnya. Oke. Nah di sini tuh juga makanya ada danau nih. Dia ada penjabaran di dalam di ayat ke-10-nya. And God called the dry land earths atau eretz, and the gathering of the water he called seas. Ini memiliki kata-kata plural sih. Di mana di sini tuh artinya adalah ikan dari beda-beda tempat, dari perbedaan region masing-masing memiliki rasa beda-beda. Itu punya plural itu di Keyahudian. Nah, and God saw that it was good, dan itu akhirnya selesai di hari itu tentang penciptaan menggunakan air dulu. Ya. Tapi ikan-ikannya emang sudah ada gitu. Udah ada. Oh iya, itu salah satu makhluk ciptaan yang tercipta Cukup awal-awal sih. Awal-awal. Nanti setelah ini kan tumbuhan, baru binatang, baru manusia. Ya. Tapi Awalnya manusia ikan pertama. dan burung ya kalau Ya. Awal ikan burung, terus benda makhluk-makhluk melata. Ada pembahasan juga tentang shedim, tapi gue nggak bisa bahas. Ada pembahasan tentang Leviathan, gue nggak bisa bahas karena harus dipisah. Ini kita bahas kosmologi, bukan metafisika bukan, dulu. Ya. Kita belum bahas tentang sistem alam. Ya itu terlalu berat, biar nanti itu masuk ke sampai biologi juga kena. Wah itu kena semua. Ngaruh banget teman-teman. Berat sekali. Itu berat banget. Makanya pas gue Harus tuh nyampe sekolah bingung, lagi. kita untuk apa tahu gak sih? Untuk apa kita tahu hari ini gitu? Kayak harus sekolah lagi. Atau Iya kita sih. pengen sekolah. Oh waduh, amin. Ya, itu pasti menyenangkan sih. Dan Tuhan menyebut bahwa dataran itu kan bumi, dan kumpulan air itu disebut laut-laut, bentuk jamak karena ikan gitu sebagainya lah. Itu intinya pemahaman bahwa ya sebenarnya ini tuh gara-gara dua persatuan makhluk-makhluk ini tuh gitu. Ngerti kan? Dua persatuan. Dua persatuan elemen. Jadi tanah sendiri pun tercipta dari air. Oh. Tapi ini asalnya ya. ada asal mulanya gitu lah ya. Tapi pemahamannya gue nggak bisa langsung menyimpulkan karena pemahaman tafsiran ada yang seperti itu. Tapi gue nggak terlalu mengimani juga. Bahkan jadi ada filosofinya juga ya. Jadi ada filosofinya juga. Berat. Makanya semua makhluk tercipta dari air ada konsekuens. Di semua kitab suci ngomong itu. Bahkan kalau konsekuensi itu maksudnya ada. Konsekuensinya bisa gini. Kalau semua makhluk tercipta dari air, kata Tuhan Adam tercipta dari tanah, kontradiksi dong. Kita bedah lagi. Oh ternyata tanah tercipta dari air. Elemen primordial. Iya, karena semuanya dulu awalnya air ya. Iya. Nah, kita gue lompat aja karena sisanya ada tentang penciptaan makhluk-makhluk lainnya gitu ya. And let there be the light in the dome of the heavens to separate the light from the night. And they may be for sign, for set time, and for day and years. Jadi sering ini. Jadilah benda-benda penerang di dalam kubah untuk memisahkan siang dan malam. Ingat ya, di dalam kubah agar semuanya menjadi tanda-tanda
waktu-waktu yang telah ditetapkan dan untuk hari-hari dan juga tahun-tahun. Tapi kenapa di sini ada tanda-tanda ditetapkan? Lu inget gak? Kita sebenarnya ada penelitian sih yang sama Bang Adam dulu tentang ada satu hari dalam setahun di mana semua bintang mengarah ke utara. Oh ya, Yang akhirnya kita pergi ke Gunung Padang. ya, oke. Gue ingat itu. Well, sebenarnya memang ada tanda-tanda terkait bintang. Tapi gue belum bisa ngejabarin karena sekali lagi ya, memasuki kosmologi, ketika kita nggak tahu akarnya, nantinya cuma terjebak, oh kosmologi is all about zodiak, sihir dan lain-lain. Enggak, ini bahaya sebenarnya. Bahkan doa pun jadi kalau lu ngerti tentang ini, doa itu jadi ngerti arahnya harus kemana. Hmm, Lu tahu ini harus ke arah Tuhan dengan cara apa gitu. iya, iya. Itu yang mengerikan dari sini. Hmm. Jadi kayak beda tapi ya sama orang-orang yang memang dikasih berkah ya. Gua nggak bisa bilang yang kayak gitu-gitu itu terlalu beda. Nah, di 2 ayat selanjutnya, and God made two great light luminaries. They were created of equal size, but when the moon protests, two kings reigns with one crown, it was demise. Jadi sederhana gini, awalnya tuh ada 2 great light, yaitu matahari dan bulan. Awalnya ukurannya sama. Lalu bulan itu protes ke Tuhan. Masa bisa ada 2 raja dalam satu mahkota? Oke. Lalu akhirnya dibuat mengecil. Tapi bulan ini dikasih keadilan, dikasih teman. Namanya bintang. Ini baru penciptaan yang membuat equal sistem mereka. Jadi matahari walaupun overpower kelihatannya gede, udah gitu terang banget, bulan dikasih teman. Jadi ada yang menghiasi dia selalu. Jadi dua-duanya equal sebagai cahaya. Tapi dari bahasa ini ya kan kedengarannya kayak lo kok bulan ada kesadarannya ya bisa protes gitu. Ini nggak bisa gue bahas. Lu malah aja yang lu mah ngerti banget ya, pertanyaan yang ngeri banget ya. Iya maksudnya bagaimana kita gimana ya? Kalau kita ngambil secara harafiah orang pasti bilang ih gila nih mengartikan secara harafiah gitu kok bulan protes terus habis itu dijadiin patokan bahwa oh karena itu bulan lebih kecil dari matahari gitu loh. Maksud gua bagaimana kita mengambil jalan tengahnya supaya Gua kasih tahu. ini nggak secara harafiah seperti ini atau memang harafiah seperti itu kah? Gitu. Firmament punya kesadaran, air punya kesadaran, bintang-bintang punya kesadaran, bulan punya kesadaran, matahari punya kesadaran. Semuanya makhluk hidup. Kita keliru tentang memahami segala sesuatu. Kita harus membahas bulan lebih jauh. Kayaknya itu gue Tapi serahkan mungkin sama nanti ya. abangku. Sayang kalau gitu. Soalnya gue bingung kenapa bulan ini jadi tampak spesial gitu. Oh memang spesial banget. Iya maksudnya kok dia punya kesadaran dan dia protes itu langsung di apa ya istilahnya oke gitu kayak langsung di okein gitu loh. Memang karena dia adalah simbol dari feminim. Feminim itu adalah simbol dari kehendak Tuhan sih. Wah ini berat nih. Intinya gini, feminim itu yang lu bahas kemarin. Itu adalah simbol dari keinginan kan. Nah, keinginan adalah will. Hanya will yang bisa menciptakan itu. Jadi memang matahari maskulin. Makanya kalau lu tahu sebenarnya kalau bahkan gue bagi secara waktu ya, besar matahari itu yang mencahayai tempat ini nih, selalu lebih kecil ini matahari. Ini bulan, energi bulan semua. Kalian tinggal download ini, map ini, nanti ketemu ini mataharinya. Yang putih ini yang kecil. Oh jadi walaupun tampaknya matahari itu lebih besar daripada bulan, terus memberikan cahaya dan lain-lain, tapi jangkauan cahayanya itu sih ternyata berbanding kayak 60-40 nih sama bulan. Karena defaultnya memang energi feminim yang menguasai alam. Defaultnya. Berarti kegelapan menguasai lebih banyak dari bulan. Memang udah takdir kan? Iya sih. Ya di bumi seperti itu. Di bumi. Di bumi. Makanya nggak boleh. Wah ini deep banget sih. Wah ini ngeri sih sebenarnya. Sorry ya kalau kalian pada ini kayak lagi denger dongeng, ya udah anggap aja dongeng buat kalian pengantar tidur atau apa gitu. Nah oke, ini kalau gue balik ke
sains modern lagi ya, Oke. gitu. Matahari itu kan dipercaya sebagai bintang yang berukuran sangat besar lah ya. Itu kayak dia jadi poros sebenarnya dari semua Ya. planet yang ada di inilah, Pusat tata jajaran surya lah. jajaran tata surya, pusat tata surya gitu. Jadi sebenarnya matahari itu justru yang punya diameter Paling besar. paling besar gitu di antara planet gitu kan, 1,39 juta kilometer itu diameternya gitu. Dan bahkan itu kalau dibandingkan bumi 109 kali gitu kan. Walaupun bulan ya jauh lebih kecil, benar gitu. Betul. Bulan jauh lebih kecil itu benar Sama, gitu. itu sama. Dan bulan ngikut sama bumi ya ceritanya gitu yang selama ini kita tahu ya gitu. Nah kalau berdasarkan dari penciptaan ini nggak bisa diukur nggak gitu? Maksudnya matahari itu sebesar apa, bulan sebesar apa? Tapi ini sebenarnya gini ya, ukuran gue pakai kurang lebih aja, jadi mendekati lah bahasanya. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk mengukur ketinggian itu mudah banget. Jadi misalnya ini adalah source cahaya gitu ya. Ini source cahaya nih. Kan cahaya itu ada tergantung kedekatannya. Kalau dia dekat, dia kayak gini. Ini tipe cahaya. Dia lebih gini lah. Gitu ya. Tapi kalau dia makin jauh ya pasti radiansnya pasti lebih besar. Tapi kita perlu tahu juga, jadi ada titik tengah antara cahaya ini. Gitu. Kita bisa buat 3 tiang atau 5 tiang, terserah. Nanti kita buat tiang di sini. Misalnya di sini kita buat tiang boleh 3 meter, boleh 1 meter. Kalau mau gampang buat 1 meter aja. Nanti kita ukur panjang namanya bayangannya. Jadi kita ukur shadow. Nah, anggaplah ini 1 meter, teman-teman. Nanti tinggal diukur aja di titik bayangan. Dari sini kan bisa diukur nih. Nanti ketemu titik trigonometri. Intinya kalau kurang lebih ketinggiannya sekitar sepanjang Pulau Jawa ketinggiannya. Gitu. Kurang lebih. Intinya lebih tinggi dari itu atau 3 kali ya. 3 kali Pulau Jawa ya. Nah, kalau ukurannya sepanjang 1 kali Pulau Jawa. Ukuran ini tuh. Si matahari. Intinya kalau secara ukur-ukurannya dulu kayak gitu. Tinggal teman-teman coba kalau mau hitung pakai angka sendiri. Nah, kalau untuk terus gimana kalau musim? Musim juga kan berubah. Sebenarnya musim itu sangat dipengaruhi oleh benda ini nih, yang disebut matahari. Jadi, gue akan nampilin gambar ini teman-teman. Nih gambar ini. Nah, gambar ini adalah sebuah pola suhu, di mana kalau titik pasti paling panas adalah titik khatulistiwa. Namun dia akan berubah semakin menjauh. Menjauh itu kemana? Menjauh itu dari titik sentral, ke sini. Inilah terjadinya kondisi dari musim dingin. Gitu. Jadi dia terus berputar, tapi dia makin menjauh. Jadi ibaratnya kayak spiral, tapi menjauh. Ngerti kan? Lalu apakah dia akan terjadilah musim dingin yang di sini? Dia kan menjauh, apakah dia akan kembali lagi mendekat lagi? Oh, dia mendekat lagi terus. Oh gitu, jadi dia looping terus, aja? Gak pernah berhenti. Dia looping tapi begini? Ibaratnya gini, kecil, membesar, mengecil lagi gitu. Dia akan terus seperti itu. Oke. Dan sekali lagi ya, ini kekeliruan orang-orang. Jadi bukan kayak di sini matahari, di situ bulan, bukan. Ibaratnya gini teman-teman. Ini gue gambarin lagi aja. Ini sebenarnya kalau untuk memahami ini sederhana gini. Cahaya matahari itu cuma segini lah. Kegedean, bahkan kegedean. Cahaya matahari itu paling cuma segini gini. Nah, cuma sebesar ini. Cahaya matahari itu. Nah, dia berpusat ada di sini. Cahayanya ada di sini. Gitu ya. Nah, bulan itu dia mengikuti di belakang. Jadi kondisinya bulan akan selalu mengejar matahari. Dia berputar bersama, tapi dia muter. Bukan seperti kita memahaminya kayak, oh matahari di sini, bulan di sini. Enggak. Bukan berlawanan. Enggak. Gitu. Dia mengejar. Bukan berseberangan ya.
Tapi Makanya beriringan berarti. kalau maghrib biasanya bulan tiba-tiba muncul. Jadi secara kosmologi pemahaman yang sebenarnya adalah seharusnya seperti ini. Nah, nanti baru kita ngomongin rasi. Nah, rasi itu seperti apa? Rasi itu nempel di atas sih. Sorry ya teman-teman, ini Rasi. banyak Bentar, gini. spidol. Matahari sama bulan ini posisinya di mana, Kak? Apakah di Di dalam atau di dalam dom atau di bawah? dom atau Di bawah. Jadi secara gini ya teman-teman. Ini kekeliruan juga nih biasanya nih. Jadi ibaratnya gini. Ini adalah yang disebut sebagai Eretz lah ya. Atau Earth. Atau bumi. Ini, karena ini lapisan daratan. Di atasnya ada firmament. Kita nggak pernah tahu tingginya berapa. Kita nggak pernah tahu. And no one will know. Terus, nah, sebenarnya teman-teman, di sini tuh ada bintang utama, tapi gue nggak bisa bahas dulu. Nah, matahari dan bulan tuh ya sekecil ini aja nih, gitu. Dia berputar, dia memutari terus. Di dalam sini adalah ininya. Tapi ini terlalu dekat ya. Kita gambarin rada tinggi dikit lah ya. Di sinilah. Sini sama di sinilah biar gampang gitu ya. Biar gampang aja, biar gampang. Gitu. Nah, terus kondisi yang sebenarnya terjadi, awan ada di mana? Terkadang awan ada di sini juga, awan-awan tuh, awan-awanan. Nah, terus hujan datang dari mana? Jadi hujan itu kalau based on scriptural, dia datangnya dari pintu-pintu langit. Ada pintu-pintu di sini. Ini yang memungkinkan ada air turun yang membuat bah di Nuh. Gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, sebenarnya firmament itu sendiri nobody knows bentuknya. Memungkinkan dia bentuknya seperti ini. Jadi memungkinkan dia bentuknya seperti bola. Si firmamennya, ya, bentuk buminya seperti apa? Mungkin ini benar, mungkin, gue nggak tahu. Tapi secara teoritis perhitungan paling mungkin adalah seperti ini. Kalau based on kitab suci, kitab suci ya. Nah, lalu lapisan ada berapa? Ada 7. Tapi ada satu pintu utama. Gitu. Tapi juga ada pintu ke bawah juga gitu. Terus tadi pertanyaan lu tentang bintang ya. Bintang itu muter. Jadi ibaratnya gini, kita bilang ini fokus dulu ke domnya ya. Si dom ini dia berputar juga ke arah sini. Ya, Dia jadi berputar dari barat ke timur. dom ini seperti bola ya. Iya, si domnya yang seperti bola. Si domnya yang kalau si buminya seperti hamparan atau diratakan atau dahaha. Gitu. Itu yang membuat bintang itu bisa terus berputar mengikuti bulannya gitu. Dan juga memang coba dipikirin, dari zaman Adam sampai sekarang rasi bintang nggak pernah berubah. Dan di kutub selatan dia nggak ada perubahan, harusnya kebalik. Enggak, dia nggak pernah berubah. Itu logikanya. Jadi positioning itu haruslah dihitung secara konkret menggunakan fisika gitu. Jadi point of view kita nggak bisa dihitung berdasarkan menurut pengalaman gue itu sepertinya benar. Terus pas dilihat dari point of view lain, ternyata kita nggak ngukur perspektif yang lainnya gitu. Nah ini adalah permasalahan di situ. Jadi kita nggak pernah sejauh itu aja sebenarnya. Kenapa kita mudah tertipu? Gue pun dulu tertipu teman-teman. Jadi it's fine. Jadi kalaupun gue dibully sama orang, apa sih lu ngomongin FV gak? Ya terserah. Karena gue pun dulu juga ngebully orang-orang itu. Sampai akhirnya gue neliti sendirian. Jadi kalau gue kayak ngebayar dosa lah. Gue dulu ngebully total aja. Kayak bagi gue IQ rendah, ada binatang. Dulu ya, dulu. Terus, by the way, kalau memang matahari ada di sini, bulan ada di, maksudnya bukan di not out of space gitu ya. Emang nggak ada yang pernah ngecek gitu, nerbangin roketnya ke situ aja gitu? Dan asal teman-teman tahu, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi
Bulan itu bener-bener cuman pantulan. Tapi gue nggak bisa bahas kenapa. Nah, sedangkan mataharinya? Kalau matahari satu-satunya yang eksis. Iya, maksudnya belum pernah ada gitu yang meluncurkan roket ke situ gitu untuk ngecek suhunya berapa, Coba apakah sama dengan yang dicatatkan suhunya begitu panas sampai apapun yang mendekati coba melebur nanti gitu. kita coba cari atau mungkin bisa gue tampilin ya kalau gue masih ada video-videonya. Di mana bulan itu, matahari itu terkadang berada di bawah awan. Jadi the sun in the cloud. Coba mungkin dicari, mungkin masih teman-teman bisa temukan. Dan kalau memang teman-teman nemu, tolong nanti share aja linknya di komentar ya. Tapi maksudnya belum ada yang ngecek gitu loh. Maksudnya apa materinya dan lain-lain. Semua Apakah itu beneran cuma pilot cahaya aja? pilot melihat hal itu semua sih. Hampir semua pilot melihat itu semua. Makanya dulu tuh sampai pilot sekarang kan dibatasin untuk nggak boleh diwawancara terkait hal-hal ini. Dulu Di di nggak boleh dunia, apa? di dunia terkait tentang bentuk alam. Tapi dulu pernah ada yang ngelakuin itu. Banyaknya pilot, terutama pilot-pilot senior, pas ditanya, what the shape of the earth? Flat. Semua mereka ketemu mereka semua. Karena mereka satu, perhitungannya harus pakai yang ini. Sekarang lu bentuk bola gitu ya. Itu bentuk bola nih. Ya kalau pesawat tuh lurus terus, ya dia akan keluar angkasa dong. Ngerti nggak? Ya dia harus selalu nukik gini. Ngerti nggak? Ini kan bola nih. Ya kepalanya dia harus selalu gini dong. Harus selalu miring gitu. Bukannya gini. Ngerti nggak? Dia harus selalu nukik. Karena kan ada roundnya sih. Ngerti nggak? Itu adalah perhitungan yang harus dihitung sama orang-orang yang pakai rasional. Bukan cuman, oh ya udah kita naik pesawat tuh berangkat dari sini. Bahkan keberangkatan kalau pakai yang ini bakal lebih tahu kita. Oh arah kita lurusnya ke sini, transit di sini. Tapi ada banyak pilot juga sih yang mendibang Iya, ya gue tahu. Ya tentu saja butuh buzzer ya. Gue gak ada masalah tentang hal ini. Kayak kalau tentang kesaksian mah ya gue pilot tentatif lah. Weh, enggak, maksudnya pilot rumah yang gue tangga. baca enggak, maksud gue ngebaca kolom komentar perdebatan antara FA dan ini. Sebenarnya nggak akan ketemu sih kalau untuk membahas itu. Ada juga pilot yang ikutan ngebantah gitu. Oh ya maksudnya dia ngaku dia pilot gitu. Iya. Gue pilot, gue ini. Di kolom komentar. Iya. Orang ini pilot turun dari pesawat, ada videonya banyak. Beda. Ya kalau kolom komentar bagi gue trolling itu udah biasa. Cuman kalau emang pilot beneran turun itu pilot senior udah ngomong kayak gitu ya udahlah. Tapi ya sebenarnya tinggal cross check aja kalau kita pernah naik pesawat gitu ya teman-teman. Nah lihat adanya horizon atau enggak, dipelajarin hal itu. Jarak pandang kita yang terbatas atau gimana. Kayak misalnya kalau pemahaman yang paling gampang untuk diomongin, didebatin gitu ya. Kayak misalnya itu kapal tenggelam, enggak. Nanti gue bakal kasih lihat satu video tentang perspektif. Jadi tentang jarak. Alright guys, here's a really good video showing how the sunset works on a flat earth. Now I've overlaid a hallway on top of the ocean. And now you're going to see in the next scene the sunset overlaid with the hallway. And it shrinks perfectly into a dot, displaying exactly how the sun sets due to perspective. Jadi keterbatasan jarak pandang kita akan ngebuat si benda itu hilang, lenyap ke bawah. Itu ada beberapa jurnal ilmiah juga sih sebenarnya dari beberapa ilmuwan ya. Tapi ilmuwan yang teorinya ditolak gitu. Cuman jujur ya, kalau memang matahari menurut perhitungan lu tadi atau perhitungan FA itu 3 kalinya Pulau Jawa tingginya gitu ya. Ya gue penasaran aja ada nggak sih roket atau pesawat apapun yang bisa mencapai ke situ untuk ngecek aja gitu loh materialnya apa gitu. Apakah suhunya berapa dan lain-lain gitu ya. Gak sepanas itu, gak sebesar itu yang pasti. Itu berdasarkan apa? Ukurannya, kalau ukurannya. Lu ngomong gak sepanas itu tuh lu berdasarkan gak sepanas itu maksudnya dia hangat. Karena kalau sepanas itu yang ada di NASA. Oh ya, dengan jarak segitu itu udah lebur. Nggak mungkin. Udah lebur.
Nggak mungkin, udah impossible. Lagian juga ukuran dan lain-lain kan itu bisa terhitung. Jadi ini sebenarnya adalah urutan biar teman-teman nggak bingung karena kita kebanyakan ngalor ngidul atau yapping. Jadi yang pertama itu will of God. Ini tuh command Tuhan. Ini adalah secara kosmologi ya. Ini persimbolan di manusia adalah free will. Ini yang pertama. Ini ada dua elemen di sini, yaitu ada maskulin dan feminim bersamaan karena energinya adalah keadilan. Dia pasti menghadirkan dua itu. Terus penciptaan pertama berarti air sudah ada dan kegelapan atau elemen air itu adalah elemen pertama, itu elemennya feminim. Yang kedua adalah terang, ya, dan cahaya. Ini dipisahin, terang dan cahaya satu tapi terpisah. Ini adalah elemennya maskulin. Lalu penciptaan berikutnya adalah firmamen dulu. Firmamen terbuat dari air dan api atau listrik ya. Jadi gue kasih atau aja, atau listrik ataupun magnetik, gue nggak tahu. Intinya dikasih elemen api di situ kalau di bahasa Torah. Jadi kalau di Arab ada per kata, per huruf itu ada meaning. Nah begitu juga Ibrani karena memang satu itu. Ya. Nah sehingga terbentuk dan membentuk seperti kanopi. Kanopi itu seperti setengah bola. Gitu loh. Ini sifatnya maskulin. Lalu terciptanya bumi yang dihamparkan berdasarkan kitab suci, bisa dicari teman-teman, ataupun akan gue tampilkan nanti setiap ayatnya. Itu memiliki sifat feminim. Jadi bumi feminim, langit maskulin. Gitu. Dan bintang, jadi selalu bergantian. Bintang itu feminim, tumbuhan itu ada dua, maskulin dan feminim. Itu kayak tumbuhan itu yang maskulin itu yang besar, yang feminim itu yang kecil. Yang tanaman-tanaman rambat, ada juga pohon itu yang maskulin. Nah, matahari ini maskulin, bulan feminim. Ini udah gue urutin ya, biar cepet aja. Terus ada makhluk lain seperti Shedim kalau di bahasa Ibrani, kalau di bahasa Arab yang di Indonesia juga ada mengenal terminologi jin. Itu pula adalah makhluk yang terjadi di awal-awal. Lalu ada binatang melata, reptil, serangga, dan sebagainya. Ini maskulin feminim, jadi ada dua. Sekali lagi kalau makhluk pasti ada dua. Terus ada bangsa awal di bumi, bangsa awal manusia, purba, itu maskulin feminim juga. Lalu ceritanya Adam yang maskulin dan Hawa yang feminim. Jadi keduanya memang pasangan yang memang tapi nggak diciptakan di bumi. Tapi memang ada manusia, based on Torah, ada manusia yang diciptakan di bumi. Jadi kita harus tahu dulu, oke, ini ada, spesimen ini ada. Sebenarnya di kitab suci itu Adam nggak pernah dibilang manusia pertama lagi. Itu menariknya banget. Kita tuh berasumsi dia manusia pertama. Karena mungkin pada mulanya. Pada awalnya, permasalahannya, dia nggak pernah disebut manusia pertama. Dia manusia terpilih pertama. Gitu. Oke, itu sekian tentang kosmologi yang kita jabarkan dari segi spiritual ya. Jadi kita based on kitab suci dan literasi sejarah gitu. Ditambah ya sedikit-sedikit dari data pembanding yang dari kaum FE ya. Yes. Gitu. Tapi tadi soal feminim maskulin itu menjelaskan banget bahwa memang di mana-mana itu dualisme ya, maksudnya Dualisme. memang kedua ini dibutuhkan gitu loh, kayak kedua ini berbeda tapi dibutuhkan, harus ada gitu loh untuk jadi sesuatu gitu penciptaan gitu loh. Ada energi feminim, maskulin gitu. Mungkin nanti kalau pembahasan secara filosofisnya, karakter dan lain bisa kita pisah lagi di lain waktu gitu. Dan apakah penjelasan tentang kosmologi ini hanya sampai sini? Tentu tidak, guys. Tetap tidak akan sempurna dan juga mungkin tidak akan selesai juga gitu kan. Maksudnya karena tetap akan kita gali terus gitu. Belum lagi ada yang nantinya dari sisi sudut pandang supranatural yang Bang Adam temuin juga gitu loh, tentang kosmologi ini gitu. Jadi tenang aja, kita tetap ngebedah terus gitu supaya kita semakin tahu tentang sistem ketuhanan itu sebenarnya yang mana yang harus kita
pegang gitu. Jangan sampai pegangan kita tuh salah gitu. Iya, Iya kan? itu aja. Karena itu penting sekali ya. Iman itu kan adalah sesuatu yang kita pegang, maksudnya pegangan hidup gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin kita berhati-hati juga gitu loh dalam keyakinan gitu, belief system ya. Dan dukung kita terus, dukung channel Dewan 12, support kita dengan subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa berdonasi untuk kebaikan. Dan juga kalau dari gua sih, kita tidak ada yang ingin memaksakan kepercayaan atau kehendak kita tentang kosmologi ini. Apakah ini harus dipercaya 100% atau kalian langsung menyebarluaskan ke semua orang bahwa ternyata seperti itu. Harapan kita itu supaya penonton lebih mencari tahu lagi gitu. Kita sama-sama kritisi, kita sama-sama menambah referensi berpikir kita supaya kita itu punya banyak skema yang kita siapkan gitu loh. Dan sebisa mungkin tetap kritis, tetap terus mengembangkan bacaan kalian gitu. Iya sih. Itu sih. Krik. Ya udah, bye-bye. Adios. Thank you.